Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kepada Allah Rabbul Alamin kewajiban kita untuk mengambil kekuatan yang Allah siapkan untuk kita. Kekuatan ruhiyah, kekuatan keilmuan, bahkan kekuatan mental. Semua dari Allah, asal kita mau mengusahakannya dan kemudian kita mau memunajatkan dan mengambil bagian kita. Alhamdulillah, kalau itu yang senantiasa kita lakukan, maka tidak ada lagi bibir-bibir yang kering dari rasa syukur. Tidak ada lagi bibir yang akan kita temui kalimat awalnya adalah keluhan. Dan inilah sesungguhnya yang sangat dibutuhkan dari zaman ke zaman. Kondisi inilah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan. Orang tidak tercerahkan, tidak menjadi gembira, tidak menjadi kuat, tidak menjadi hebat, tidak menjadi tangguh, tidak menjadi senang kalau kemudian kita mengeluhkan kepada seseorang. Tidak jadi hebat orang mengeluh. Hanya memuaskan hal-hal yang sesungguhnya secara nafsiyah atau nafsu, ya seolah-olah lepas sudah beban kita. Padahal sesungguhnya bertambah keluhan kita, bertambah keluh kesah kita, ya maka bertambah pula kemudian kelemahan-kelemahan yang akan kita hadapi. Seorang wanita memang lemah lembut, tapi tidak berarti kemudian harus lemah mental. Dan ini sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh hidayatullah, oleh umat Islam untuk menjadi hadiah peradaban. Dunia ini membutuhkan cahaya yang dari lisannya ada kekuatan. Mungkin tidak berteriak, tapi ada ketajaman pikirannya, ketajaman perasaannya, ketajaman spiritualnya. Sehingga dia kalimat-kalimatnya berwibawa, kalimatnya berpengaruh, harismatik. Mau diapakan ini wanita hari ini yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki? Mau diapakan? Hampir semua buah dari kemaksiatan awalnya dibuka pintunya dari wanita. Ya tentu saja dalam hal ini saya tidak menuduh kepada siapa-siapa. Tapi faktanya hampir semua degradasi moral berawal dari persoalan wanita. Ya memang yang berdosa atau yang membuka pintunya adalah laki-laki. Tapi kemudian alat propaganda kemaksiatan ini, jalan-jalan jembatan yang melahirkan kemaksiatan dan kehinaan. Sekali lagi mohon maaf, sedikit rada tidak enak, tapi harus dirasakan ini sebagai sebuah tantangan. Toh orang hebat, orang kuat, seorang ustadz, seorang pejabat, seorang politisi bisa jungkir dan terjatuh karena berada dalam mata rantai dua mata wanita. Tidak usah saya lanjutkan, ya. Terlalu banyak kisah yang membuat kita harus mengelus dada. Ustadz, Pak Kiai, ya Allah pejabat, ya Allah politisi, korban dari dua mata. Lirikannya, senyumannya, kelembutannya. Allahu Akbar. Mau didiamkan? Atau kemudian kita mau membiarkan fakta hari ini dan telah berlalu dan akan datang terus? Bagaimana kemudian wanita dijadikan alat oleh iblis untuk melahirkan kehancuran, kehinaan.
Allahu Akbar. Oke, bismillah ya. Saya tidak perlu uraikan lebih jauh kondisi objektif yang menjadi tantangan bagi seorang wanita. Dan ini membutuhkan kekuatan mental. Kita akan menjadi panah-panah yang menembus menjadi rahmat bagi mereka. Wanita sesungguhnya terbuka untuk dilembutkan, terbuka untuk diajak pada kebaikan, terbuka untuk menjadi jalan-jalan perjuangan, terbuka untuk menjadi jalan peradaban. Wanita adalah lahir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cahaya zaman. Toh tidak ada laki-laki perempuan di bumi ini kecuali hadir dari rahim kalian, wahai para wanita. Tidak ada ustadz, tidak ada penghafal Quran, toh lahir dari rahimnya wanita. Ini juga fakta sekaligus memang fitrah. Belum ada laki-laki yang bisa melahirkan. Nah, tentu ini peluang, ya, peluang untuk kita masuk pada jelajah perjuangan. Kita akan memberikan senyuman yang bukan merayu, senyuman yang menjadi rahmat, yang menyentuh kepada para wanita yang lainnya, yang memang butuh kegembiraan, butuh kebangkitan jiwanya, butuh untuk kemudian diangkat kembali semangat hidupnya. Ya, Masya Allah. Jangan kikir untuk tersenyum, tapi di tempat yang benar. Senyum dengan kalimat-kalimat yang benar, senyum dengan qaulan sadida, senyum dengan qaulan karima, senyum dengan qaulan maisyura, senyum dengan qaulan layyina, senyum dengan qaulan saqila. Allahu Akbar. Alhamdulillah, insyaallah ini bukan COVID ya, batuk saya ini. Asli mau minum air hangat, tapi nantilah. Baik, akhwat fillah rahimakumullah. Dua sisi ini harus kita selesaikan. Dan pilihan kita tidak boleh pada arus besar global yang hari ini menjebak kaum wanita pada umumnya. Nih, namanya HP. Ini hanya salah satu. Ini hanya salah satu. Ya. Bagaimana? Karena kita menyiapkan diri untuk berada di lembaga perjuangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga pembangun peradaban insyaallah. Maka yang kita butuhkan laki, wanita yang menyiapkan dirinya. Dunia surga, akhirat surga. Tapi keringatnya tidak boleh hampa. Lisannya tidak boleh kosong. Pandangannya kemudian tidak boleh melempem. Dibutuhkan mata-mata yang tajam, mata hati yang kuat, pikiran yang jernih. Dan kalian yang dipilih untuk itu. Kader yang bervisi besar. Secara sederhana tentu saja akan menjadi jawaban sekaligus hadiah bagi umat Islam. Ya, apalah artinya 1000 orang kalau hanya gelombang biasa? Apalah artinya 100 orang kalau kemudian hanya orang-orang yang sekedar berkumpul mengekspresikan masa remajanya? Apalah kalau kemudian sekadar pintar, cantik, dan lembut? Kiri sudah kelihatan, kanan kelihatan, depan kelihatan, belakang kelihatan. Baru selangkah kita membuka pintu, sudah banyak wanita. Kalau cuma sekedar anggun, cantik, dan indah. Bukan itu yang dicari oleh hidayatullah. Ya. Bismillah ya. Penyampaian ini sebenarnya stempel. Allah telah menyiapkan takdir yang baik untuk kita. Oleh karenanya, tiga hal ini minimal ya. Ini harus menjadi catatan besar kalau memang kita telah menyiapkan diri untuk menjadi jawaban bagi dunia. Kita menjadi pengukir-pengukir sejarah yang pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Dan insya Allah sejarah akan berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, 13 atau mungkin lebih daripada itu.
Masya Allah, lahir dari rahim-rahim kemuliaan. Para penghafal Quran yang menjadi ilmuwan-ilmuwan besar. Insya Allah tidak bermimpi, toh rahim mereka pada zaman kejayaan Islam juga sebagaimana rahim kita hari ini. Catat baik-baik ukhti fillah rahimakumullah, akhwat fillah rahimakumullah. 1, jangan ditawar ini yang 3 ini ya. Jangan ditawar. Ini kesempatan besar karena ruang remaja lepas puber mau adolesen. Puber itu ruang lipido memungkinkan untuk sangat tajam pikiran perasaan untuk berada dalam ruang-ruang seolah lain jenis menjadi harapan. Seolah dunia biologi seksual setidaknya keinginan kita untuk mengekspresikan rasa cantik kita. Itu puber sudah kita lewati. Dan kita akan masuk pada ruang awal kedewasaan. Dan harus betul-betul dewasa. Mendewasakan yang benar tidak sama dengan mendewasakan secara alamiah. Sekedar mengekspresikan apa yang kita nikmati. Apa yang bisa kita dapati atau yang kita inginkan terus terpenuhi. Bukan itu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ibu, bapak, umi, dan abi telah mengantar kalian dan meniatkan untuk menjadi infak mereka. Sehingga adik-adik akan menjadi jawaban bagi mereka dan jawaban bagi lembaga, bahkan jawaban bagi umat ke depan. Sekali lagi, 3 ini jangan ditawar. 1, kekuatan mental. Allahu Akbar. Tidak mungkin perjuangan ini dihadapi oleh wanita-wanita yang klemek-klemek. Ya, manja boleh, santun indah. Suatu saat romantis itu adalah kemuliaan. Tapi kita tidak menjadi wanita-wanita yang cengeng. Wanita yang dipenuhi lisannya dengan keluh kesah. Seolah sudah jatuh bangun untuk frustasi saja. Dan dunia menjadi sempit. Bangun kekuatan mental. Yakinkan pada diri saya adalah jawaban. Yakinkan pada diri mereka butuh kita. Yakinkan pada diri kita mampu. Dan pondasi ini harus dibangun oleh kejujuran. Kekuatan mental yang kuat adalah pondasinya adalah kejujuran. Orang yang tidak jujur tidak ada keberaniannya. Orang yang tidak jujur pengecut. Orang yang tidak jujur banyak pura-puranya. Orang yang tidak jujur tidak punya kekuatan apa-apa. Bagaimanapun banyak bicaranya, ujungnya mengecewakan orang. Siap ya? Siap insya Allah menjadi wanita yang jujur, lurus kata-katanya. Dan ini akhlak yang paling tinggi. Adapun kemudian gaya kita tidak mungkin seperti laki-laki berteriak. Seperti laki-laki bertakbir. Tidak harus. Kalimat lurus tidak harus dengan teriakan yang keras. Inilah kekuatan mental sesungguhnya. Orang yang jujur siap bertanding. Orang yang jujur siap maju. Orang yang jujur siap menyampaikan kebenaran. Orang yang jujur pasti dia punya keberanian. Alah, maaf. Laki-laki yang kuat, laki-laki yang besar, matanya juga tajam, uangnya juga banyak. Kalau tidak jujur, mohon maaf. Jangankan berhadapan dengan musuh, baru informasi bahwa dirinya kemudian sedang dicari, sudah terkencing-kencing, tidur sudah tidak bisa nyenyak, galau pikirannya dalam waktu yang panjang. Dengan mudah dia akan larut dengan apa yang menjadi penyelamatan dari ancaman itu. Padahal ini baru berita. Takbirnya mungkin kuat. Allah, yang bener aja. Itu kalau dia tidak jujur. Maka seorang akhwat yang jujur, seorang wanita yang jujur, mungkin dengan jilbab dan hijabnya yang lengkap, tapi tetap kemudian keluar kata-kata yang punya wibawa, yang punya pengaruh, yang tepukannya bisa membuat orang berubah. Bismillah. Qaulan sadid, tegas tapi tidak keras. Harus dimiliki. Karena ayat ini bukan untuk laki-laki saja. Ayat ini untuk perempuan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Min dzakarin aw untha.
laki maupun perempuan, di mata Allah tidak ada yang disia-siakan amalnya. Positioning ini harus kita ambil. Mungkin dalam pekerjaan kita berbeda. Kita tidak harus memasang genting seperti laki-laki, kita tidak harus bertukang seperti laki-laki, kita tidak harus menjadi sopir seperti laki-laki. Ya. Tapi kita harus jujur. Ini yang membuat kita berani berhadapan dengan kenyataan hidup. Ya. Saya tidak perlu panjang. Kalau sudah jujur, maka mental kita menjadi kuat. Senyum kita menjadi enak. Memberi harapan, bukan tipuan, bukan kepura-puraan, bukan rayuan, bukan kepalsuan. Oke, talak 3 ya. Kalau masih ada yang suka bohong. Ya, saya mengatakan kita bukan orang suci, bukan orang yang terbaik, tapi jangan menyengaja untuk menjadi orang pembohong. Ya, apalagi karakternya pusing kepalanya kalau tidak berbohong. Sampai orang tidak tahu dirinya pembohong. Wah, bahaya itu. Bahaya, karena boleh jadi kemudian kebenaran diputar balik, ya. Masya Allah, hari ini yang terjadi seperti itu. Jatuh itu politisi yang sangat cerdas, wanita itu yang menjadi sebabnya. Rayuannya, janjinya, senyumannya, kelembutannya, pandangan dan ketajaman. Jatuh dia. Allahu Akbar. Dilahirkan dengan senyuman, dilahirkan dengan keanggunan, dilahirkan dengan kecantikan, dilahirkan dengan qurrat ayun, tapi bukan untuk kemaksiatan. Maka pondasi yang pertama, kekuatan mental seorang perempuan harus dibangun dengan kejujuran. Jangan bohong. Toh sekali waktu memang sakit untuk jadi orang jujur, tapi dia akan tersenyum jangka panjang dan punya wibawa. Sekali kita tidak dipercaya karena kata-kata kita, maka sepanjang masa kita dianggap menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Itu artinya lemah. Ya. Ini akhlak yang terbesar. Jadilah as-siddiqiyah, wanita-wanita yang lurus, wanita yang benar, wanita yang lisannya pantang untuk berbohong. Tidak ada visi besar bagi orang yang berbohong, karena semua keadaan akan direkayasa untuk menguntungkan dirinya. Ya. Ngurus orang membutuhkan kepercayaan pada kita. Ya, ayo siap ya. Ya, mahasiswa baru harus siap. Tameng yang terbesar, mental yang paling kuat, bahkan moral yang paling tinggi. Ya, kejujuran. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan takut menghadapi 2020. Jangan takut menghadapi 2030. Jangan takut menghadapi 2050. Yang insya Allah mungkin masih akan dijalani oleh adik-adik. Akhir zaman tetap menjadi tempat yang terbaik bagi orang-orang yang jujur. Kegelapan pada wanita-wanita yang lain akan diterangi oleh wanita-wanita yang jujur. Sekali lagi, moral, akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman seseorang kalau dengan kekuatan tampilan akhlak. Sekali lagi, satu di antara akhlak yang paling utama, paling kuat, dan paling fundamental, J-U-J-U-R, jujur. Selesai sebenarnya pembekalan ini, ya, pembekalan ini. Jangan nekat mencari keuntungan dari kebohongan. Jangan nekat supaya teman kemudian percaya dengan kita, malah kita berbohong. Ya, lisan memang tidak bertulang, tapi sesungguhnya itu adalah tantangan agar kita tetap bisa lurus, dan di situ ada perjuangan. Untuk jadi orang jujur butuh jihad, butuh perjuangan. Karena banyak sekali hal-hal yang terbayang menguntungkan kalau kita kemudian bohong. Ya. Yang kedua, yang harus kita kuatkan, literasi
buku. Jangan jadi kutu buku. Ya, jangan jadi kutu buku, tapi bagian dari buku. Jangan jadi kutunya. Ya. Kalau kutu busuk, kalau kutu hanya merusak, kalau kutu kemudian hanya mengganggu, kita menjadi bagian dari buku. Buku menjadi bagian dari pembentukan karakter keilmuan kita. Ya. Jangan terlalu mengandalkan Google deh. Kalau sekedar pintar mau tahu, Google sudah siap kan? Bedakan antara baca Google dengan literasi yang terkait dengan buku-buku kuliah. Besok dalam belajar, siapkan mata yang bagus untuk kita menjadi pembaca yang berkarakter. Sejatinya seorang wanita yang menjadi mahasiswa, kerja yang pertama dan itu terikat dengan nama kemahasiswiannya adalah buku. Ya. Jadi bukan menenteng tas, bukan menggendong ransel, kecuali isinya buku. Duduk baca buku. Kalau perlu sambil jalan baca buku. Menjelang tidur siang baca buku sambil berzikir. Baru ini nama mahasiswa. Mau jadi mahasiswi, buku tidak siap, pulpen tidak ada. Lo mahasiswi apa? Mahasiswi bukan simbol. Dia bukan stratifikasi sosial. Dia bukan tingkatan dari satu tahapan sosial, sehingga dia lebih terhormat dibandingkan yang bukan mahasiswi. Mahasiswi terhormat dan akan punya pengaruh kalau dia menyiapkan diri menjadi mental pembaca. Maka visi besar seorang kader akan terbangun kalau ada ilmunya. Jadi asal jangan sekedar baca atau hanya membaca apa yang disampaikan oleh dosen. Ya. Jadi tempat kita di mana? Ya di perpustakaan. Apa yang ada di ransel? Ya buku. Apa teman kita? Ya buku. Ini kaitannya dengan tugas-tugas besar sebagai seorang mahasiswi. Jadi mahasiswi bukan pada seragamnya. Mahasiswi bukan pada sebutannya. Ya, bukan. Mahasiswi pada buku yang dibacanya. Kalau ada mahasiswi tidak pernah baca buku, ya palsu. Kegelapan yang didapatinya. Orang menyebutnya seperti orang pintar, tapi tidak ada kepintarannya. Kita tidak mau. Hidayatullah tidak pernah mau menghadirkan mahasiswi sebagai simbol. Apalagi suatu saat kemudian hanya menjadi bagian daripada wisuda biasa-biasa saja. Kita menjadi luar biasa karena di buku ada cahaya. Di buku ada ilmu. Di buku ada ilmu. Dan ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur asyidku munjin. Ilmu itu adalah cahaya. Yeah. Dan kejujuran yang tadi itu akan menjadi obor. Masya Allah. Oke ya. Janji ya. Proklamasi. Rubah diri. Rubah mental. Rubah pikiran. Kita akan diangkat derajat oleh Allah karena ilmu. Tentu ilmu yang benar. Dalam posisi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmuwan hari ini kepintarannya luar biasa. Tapi ujung-ujungnya kemaksiatan, ujung-ujungnya adalah benturan, ujung-ujungnya adalah kehinaan. Dengan ilmu malah tambah bingung. Man izdada ilma lam yazdad huda. Lam yazdad minallah illa bu'da. Banyak ilmu bertambah tapi tidak bertambah petunjuknya, maka tambah jauh dari Allah. Tapi jangan bilang daripada saya berilmu nanti jauh dari Allah, ya itu juga bukan pilihan. Berilmu di jalan Allah, berilmu dengan bantuan Allah, berilmu dengan pertolongan Allah. Ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Ya. Oke, ayo bismillah. Ya. Yang ikuti program ini, ikuti pernyataan diri kita, proklamasi saya, mahasiswi bernama Suryati, bernama Mar'ah, bernama Fatimah. Dengan ini menyatakan, insya Allah sejak saya menjadi mahasiswi, hiasan perjalanan pikiran dan kebiasaan saya adalah membaca buku, menulis, meliterasi. Logikanya ya,
mahasiswi apa kalau tidak baca buku? Ya, kasihan tuh, jumlahnya dengan jaketnya yang bagus, rangselnya yang keren, sebutannya yang kemudian membuat dia percaya diri, kosong, hampa, otaknya tidak ada isinya, tidak ada gunanya dan tidak menjadi penyelesaian. Pengangguran melulu di mana-mana. Alhamdulillah Hidayatullah dengan stisnya selama ini hadir ke daerah saya, sudah keliling, ketemu Ustadz, saya Fitri, Ustadz, saya ini Ustadz, saya ini Ustadz, saya Fatimah. Ya, saya kan tidak lihat, ya pakai cadar. Saya angkatan tahun 2013, saya angkatan 2015. Apa tugas di sini? Alhamdulillah Ustadz, saya kepala sekolah. Alhamdulillah Ustadz, saya ngajar di PAUD. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang pengasuh hafidz Quran. Itu yang harus diikuti, ya. Teladan mereka mendahului kita. Bismillah. Ya, bismillah. Jadi persiapan kita apa nanti mau ke Gunung Tembak ini? Ya, mau ke STIS ini. Ya baca buku. Ada apa namanya? Robekan kertas tapi buku, ambil. Baru kita baca. Insya Allah ada nilainya di situ. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Lewat tulisan-tulisan yang ada, Allah memberitahukan apa yang kalian tidak tahu. Allah aktif kepada orang yang meliterasi terhadap ilmunya. Nanti Allah memberi jalan-jalan hidayahnya, nanti Allah memberikan penerangnya. Ya. Disinilah kemudian nampak sekali bahwa visi besar Hidayatullah ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq memang melahirkan pembaca-pembaca dengan visi besar. Jadi dia bukan menghafal buku, dia menjelajahi sinapsis otak dengan memori yang kuat sehingga kemudian menjadi pencerah di mana-mana. Masya Allah. Akhwat billah rahimakumullah, yang ketiga dan ini yang pokok, ya, ketangguhan dalam ibadah. Ketangguhan ruhiyah, ketangguhan al-muzammil. Ya, tentu memulai semuanya tidak mudah. Tapi jangan ada bayang-bayang takut kalau nanti di sana diketatin sholat malamnya. Tentu akan bijaksana, diawali mungkin 3:30, diawali mungkin jam 4. Yang penting belajar dulu bangun subuh. Toh pada akhirnya jam terbang yang akan menentukan. Alhamdulillah pada akhirnya bisa jam 3 bangun. Ya syukur-syukur kalau lebih cepat daripada itu. Ya. Karena dua hal yang pertama secara universal bisa orang mendapatinya. Tapi maaf, yang ketiga inilah sesungguhnya menjadi rahasia besar. Kekuatan dan ketangguhan ibadah. Ketangguhan ruhiyah. Rukunya tenang, sujudnya tenang, berdirinya tenang. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Dilewati malam dengan berdiri, ruku dan sujud kepada Allah. Ya. Saya tidak mengurai panjang tentang yang ketiga ini. Tapi saya harus menajamkan dan menguatkan karena ini adalah warisan besar nubuat. Tidak ada bicara tentang nilai-nilai kenabian, nilai-nilai nubuat, kecuali ekspresi ibadah harus digambarkan sebagai seorang hamba sehina-hinanya di hadapan Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Serendah-rendahnya kita di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Inilah yang membedakan kader Hidayatullah dengan visi besar. Kenapa? Ya karena ibadah, karena hijab. Kalau ibadah sudah lemah, hijab sudah longgar, ya ndak usah bicara Islam. Tanda kutip secara sederhana, ndak usah bicara Hidayatullah. Ya, ndak usah bicara Hidayatullah. Kalau sudah melonggarkan hijab, kalau sudah melonggarkan ibadah. Ya semua lembaga tentu seperti itu. Tapi secara ketat Hidayatullah mengawali lembaga ini dari jumlah orang yang terbatas menjadi kekuatan-kekuatan yang bercahaya dengan daya tanding yang sangat kuat
dan mencerahkan umat. Diingat kembali itu ya, ada bait bagus itu ya, bait bagus dalam Mars Hidayatullah itu ya. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Kotor hati kita itu kalau ibadah kita lemah. Karena hanya dengan ibadah kemudian kotoran-kotoran hati bisa dibersihkan. Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat jalan, nikmat baca Quran, nikmat hidup. Walaupun berat untuk menegakkan namanya ibadah. Tapi pada akhirnya ibadah bukan lagi kewajiban semata-mata, tapi dia sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Capailah itu kalau mau jadi kader Hidayatullah yang tangguh. Visi besar menjadi seorang kader yang visioner bukan persoalan memikirkan dunia pada 2100. Yang penting jalan menuju ke sana, itu yang pokok. Visi besar itu maksudnya agar kemudian kita bisa memilih jalan-jalan kebenaran untuk mencapai visi itu. Itu namanya orang cita-cita. Panjang betul mau jadi itu, mau masuk surga, mau ternyata literasinya tidak kuat, mentalnya juga cengeng, ibadahnya juga lemah. Itu namanya angan-angan. Bukan mahasiswi, itu mahasiksa. Ya. Oke. Saya kira ini yang perlu saya titipkan kepada adik-adik kami yang akan mempersiapkan dirinya menjadi cahaya zaman, akan menjadi manusia-manusia yang ditunggu oleh zaman, manusia-manusia yang akan menyelesaikan banyak hal dari dunia kewanitaan khususnya yang hari ini membutuhkan pencerah, yang hari ini membutuhkan cahaya. Mereka gelap akhirnya berujung dengan kemaksiatan. Mereka kepingin bertemu dengan tempat sujud tapi tidak ada yang membimbing. Mereka kepingin bertemu dengan huruf-huruf mujizat Al-Quran tapi tidak ada yang memegang tangan dan menuntunnya. Kalian ditugaskan hadir untuk itu. Hadanallahu wa yakum ajmain. Selamat berjuang dan kita akan bertemu di arena realitas yang tantangan, dan Allah akan melindungi kita, Allah membantu kita, dan Allah akan memberikan kekuatan dan jiwa besar sama diri kita. Jangan mundur untuk jadi pejuang. Toh kita bukan mau membunuh orang, kita bukan mau menghantam orang, kita mau menyelamatkan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.